Ya sebelum berangkat sekolah di luar negeri di Indonesia, anak-anakku minta saran ya apa orang tuanya seperti biasa lah ya. Gimana kalau anak-anakku itu kuliah di luar? Oke, saya tanya dulu untuk kedepannya mau bagaimana dan juga bagaimana. Maksudnya mau kuliah di mana gitu. Terus mau jurusan apa dan sebagainya gitu loh. Oh, aku maunya di sini-sini gitu. Oh, oke, kita cari pilih. Kebetulan istri saya yang lebih in charge ya untuk memilih. Dia cari informasi eh, kampus mana, universitas mana yang bagus untuk sesuai dengan keinginan jurusan anak saya. Akhirnya terpilih adalah salah satunya di Monash itu. Uh, After disaring, nah, terus akhirnya dia juga tes. Waktu itu kebetulan anakku tuh kalau nggak salah kelas 3 SMA ya. Dia apply, dia masuk nilainya dan ternyata alhamdulillah masuk tanpa ada tes. Ya, tapi ya risikonya untuk sertifikat buat maksudnya ijazah SMA-nya nggak ada karena dia langsung ada D1-nya diploma untuk beradaptasi dulu di sana. Ya udah, dia Pak, saya juga sempat kaget juga. Dia bilang aku dapat nih. Loh terus kamu nggak ada ijazah SMA gimana? Ya nggak apa-apa, aku yang pengen kuliah aja langsung diploma. Oh ya udah, keinginan anak kan kalau yang terbaik ya kita berikan kesempatannya ke beliau. Ya udah jalan. Itu beasiswa atau memang kan D1 dulu? Diploma dulu ya. Ya ibaratkan kayak ada spesial ya kali ya. Mungkin kalau dikatakan beasiswa ya ada potongan soalnya di situ. Alhamdulillah dia mengurangi lah ya. Memilih negara tersebut kan biasanya ada yang biasanya di Inggris atau di mana. Jadi Salah satunya adalah kita ke sana nggak terlalu jauh ya. Maksudnya jangkauannya juga kita kapan aja bisa traveling ke sana dengan jarak waktu ya 6 jam. Nggak terlalu capek juga di dalam perjalanan. Salah satunya itu. Terus kedua kebetulan kita juga ada teman di sana, kita bisa kontrol lah gitu bagaimana itu aja. boleh dong Mas, mungkin kalau boleh dibocorin universitas sama negaranya di mana sih yang dipilih sama anak-anak itu untuk melanjutkan pendidikan. Oke, anakku kuliah di Monash, kebetulan ambil di komersial, ya, bisnis terus baru semester 3 gitu. Nah Mas ini kan cost budgetnya nih lumayan masih kalau dibuat. Seperti apa nih sudah dipikirkan sejauh itu atau gimana? Ya pasti ya sudah dipikirkan lah ya, karena sebelum kita masuk pun kita sudah berhitung ya. Jadi kita punya harapan kepada anak dan juga saya berharap juga pada anak untuk bisa mempertahankan nilainya karena dari nilai tersebut bisa mengurangi dari biaya-biaya kita gitu. Tetap dapat juga alhamdulillah. Tapi emang dari dulu memang akademis bagus tuh maksudnya anak-anak sendiri kayak nilainya. Alhamdulillah sewaktu lagi kita juga Kelihatan gitu ya Mas ya anak yang berbakat dengan akademis. ya sewaktu SD SMP sih nggak terlalu terlihat ya. Nah, sewaktu dia pindah SMA ke Singapura itu lebih kompetitif kan ya di sana anak-anaknya. Nah, dia akhirnya terpacu ke bawah lah suasana anak-anak di sana. Akhirnya dia, oh aku bisa ternyata bisa kompetitif dengan anak-anak di Singapura ya. Ya alhamdulillah ternyata memberikan motivasi di sana gitu. Mas gimana sih Mas LDR sama anak-anaknya kalau lagi untuk ilmu di sana komunikasi seperti apa atau lebih intens di Mas Gun sendiri gimana? Saya komunikasi tuh bisa 4-3 kali saya telepon-teleponan sampai Pak anaknya sampai bosen ya. Pak udah dong kita nih juga mau istirahat. Pak udah dong kita juga mau belajar. Sebentar aja nah bilang gitu tuh pengen denger suaranya doang udah happy banget terus ngeliat mukanya video call kadang-kadang dia nggak mau video call
cukup telepon aja, udah Pak telepon aja deh, aku video call lagi ini Pak, lagi belajar nih. Oh ya udah. Gimana nih Mas cara memantau anak di luar nih kan? Ya sekarang kan remaja nih Mas ya lagi Pasti ya, berkembang. pasti kekhawatiran sih pasti ada lah ya. Tapi ya kita memberikan keyakinan aja. Tapi alhamdulillah tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, aku lihat ada di situ karena dia mempertahankan nilainya, terus tanggung jawab terhadap eh, apa ya studinya, dan terkadang dia juga suka apa mengeluh ya, mungkin capek juga kan di sana tugas makin banyak, dia suka telepon gitu, aduh aku banyak banget nih tugas nih. Nah, tapi kita supportnya dalam kata ada guru ya, maksudnya yang memang dia diambil mata pelajarannya dia apa, kita akan support ini loh, ada satu guru yang bisa mensupport untuk kamu untuk mata pelajaran ini gitu. Tapi Mas Gun sendiri cara memantau anak-anak itu gimana? Lebih strength atau memang nggak ngasih batasan atau ya anak-anak dikasih bebas asal beraturan atau seperti apa sih dari Mas Gun sendiri? Aku nggak terlalu strength banget ya, karena kita juga kondisinya anak-anak sekarang kalau semakin kita keras mungkin kayak nggak akan berontak mereka sekarang ini. Kita ngikutin ya alurnya mereka, tapi kita batasi, ada beberapa yang memang harus ini udah berlebihan, kita ingatkan dia ini jangan sampai ke sini gitu. Dan juga aku bilang ke anakku, Papa, Mama nggak minta apa-apa. Saya minta kamu untuk tanggung jawab terhadap diri kamu. Kamu tahu bagaimana harus melakukannya, bagaimana kamu harus menjaganya. Itu aja. Menginjak remaja masih ada perdebatan, Ah. selisih paham antara orang tua dan anak pasti ada. Udah makin kritis nggak sih anak-anak sendiri? Oh iya, lu dari SMA aja, anak sekarang dari SD aja udah kritis ya. Kenapa harus begitu? Kenapa harus begini? Aduh, banyak pertanyaan. Sementara kan dulu di era saya kan, misalnya kita mau bantah dikit, kenapa begini? Wah udah tangan melayang kan. Iya takut pasti. Beda anak sekarang. Ya kita hadapin aja. Terus gimana kita harus kuat dengan reasonnya kita mau, misalnya ada pertanyaan gini kita harus siap dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dia gitu loh. Nah, terkadang walaupun kesel sih ya memang ya, karena dulu kita juga misalnya orang tua diam kamu ya diam, dia nggak bisa. Anak sekarang mungkin nggak bisa, lebih kritis gitu. Ya kita coba hadapin aja. Misalnya kita harus siap dengan jawaban yang mereka akan tanya ke kita, itu aja. Mas tapi anak-anak di sana tinggal mes atau Kebetulan kita ada sewa apartemen. Nah, jadi kan anak saya kan dua di sana, dua-duanya sana. Jadi alhamdulillah adikku, anak-anaknya, adiknya itu nggak lepas dari kakaknya gitu. untuk kayak keseharian kayak makan apa segala macam itu mereka sendiri belajar mandiri atau memang ada yang bantu? Awalnya sih istriku yang jaga, nemenin dulu karena waktu itu anakku tuh belum sampai 17 tahun, masih karena batas umur tuh 18 tahun baru bisa ditinggalkan di sana. Istriku sampai berapa lama di sana? 6 bulan, 8 bulan saya lupa lah ya gitu. Terus diajarin lah gimana masak gitu. Nasi lah terutama ya, basicnya nasi lah ya. Tapi selebihnya kayaknya ya itulah order dari luar. Gue cek dan sebagian Masih ada masih order dari luar. beres segala macam nih mas, yang ada protes nggak sih mungkin dari mamanya atau dari mas ngeliatin kalau lagi video call kok berantakan apa segala macam, yang paling bawel tuh siapa sih kalau ngeliat tempat tinggal apa gitu? Aku ya. Kalau aku tuh tipikalnya, maksudnya aku nggak bisa ngeliat barang berantakan gitu loh. Apalagi kalau di sana kalau apartemen kan debunya tuh cepet kan lah ya, itu debunya. Ya, ya itu yang saya khawatirin karena dari debu itu kan timbul sakit, itu yang kita takutkan nanti anak-anak tuh sakit gitu. Tapi karena kesibukannya dia harus banyak tugas dan sebagainya, Bang. Kadang-kadang saya telepon jam 2 pagi pun dia masih ngerjain tugas gitu. Ya kasihan juga sih sebetulnya ya, mau nggak mau resikonya dia untuk sekolah di sana lah. Tapi nggak apa-apa lah, itu membuat saya juga bangga ya karena tanggung jawab terhadap mata pelajarannya, studinya dia gitu loh. Mas mengajarkan anak untuk lebih mandiri lagi nggak sih mas dengan adanya ini gitu, yang positifnya jadi anak di sana lebih mandiri apa apa gitu? Iya, yang pasti ya. Terus beda ya.
Ya, maksud saya kemandiriannya ya pasti ya. Terus berpikirnya sekarang lebih perubahannya ya gitu, perubahannya. Terus mereka lebih ke depan pemikirannya gitu loh. Jadi memang saya lihat banyak sisi positifnya kuliah di sana, tapi kita juga harus jaga jangan sampai dia asik dengan ketemu dengan teman-temannya, lingkungannya yang membuat ya keluar dari studinya. Itu banyak sekali sih anak-anak sana, tapi alhamdulillah anak-anakku bisa mengontrol itu semuanya dan juga bisa pilih-pilih mana yang baik mana yang benar. Saya rasa untuk kemandiriannya ya tetap lah ya, anak tetap ada sisi kurangnya juga. Tapi kita coba kasih sisipan baik pelan-pelan lah ya, bahwa kamu harus seperti ini, jadi anak begini. Tapi alhamdulillah kakaknya cukup kayak ayah, pengganti ayah dari adiknya gitu. Tapi rutin nggak sih Mas sama keluarga, kadang-kadang lagi waktu luang, libur atau apa, kayak nggak ada kegiatan ke sana untuk temenin, Nggak rutin sih. atau mungkin ibunya yang ke sana gitu, temenin dulu, ntar Mas Gun di sini, susul. Nggak rutin sih Kati. Kita lihat kemarin anakku kan baru selesai ujian. Kita kayak kasihan ya, rumah juga berantakan, siapa yang ngurus. Nah, ini mau nggak mau saya ke sana. Kemungkinan misal lagi semester mau ujian kita ke sana gitu. Mas mungkin terakhir nih, wejangan apa sih, wejangan buat anak-anak nih saat mereka jauh dari orang tua, pendidikan di sana, Mas Gun dan ibunya tuh ngasih wejangan apa buat mereka gitu? Nggak cuma ini aja, permintaan kita aja ya. Jaga diri baik-baik. Terus jaga bisa tanggung jawab terhadap diri kamu. Kamu harus tahu tanggung jawabnya seperti apa dan bagaimana. Terus kakaknya harus jaga lindungi adiknya. Begitu juga adiknya mengingatkan kalau kakaknya berbuat sesuatu misalnya yang di luar dari batasan gitu loh. Tolong saling melindungi satu sama lain. Terus ya terutama saya minta juga tolong sholatnya dijaga ya. Itu aja. Gitu. Oke.